Dan kita tahu juga bahwa memang kita hidup di zaman kasih karunia. Kasih karunia itu kan bicara tentang bahwa keselamatan itu bicara tentang kasih karunia. Ya, bisa dipilih Tuhan itu juga bicara kasih karunia. Nah, tapi seringkali kita itu melupakan bagaimana merespon kasih karunia itu. Karena kalau bicara kasih karunia itu artinya sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan tanpa andil kita. Kita bisa dipilih, diselamatkan, ya. Kita itu semua semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Nah, tetapi yang kita harus belajar adalah respon. Karena penting respon bagaimana kita menanggapi kasih karunia yang telah kita terima. Inilah yang sering dilupakan. Sehingga orang seringkali bicara kasih karunia tanpa meresponnya dengan benar. Nah, hari ini kita akan belajar empat poin respon yang benar. Kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat yang ke-11. Lukas 8 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-15. Ini tentang perikopnya penabur ya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan pertumbuhannya selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, saudara lihat tadi di ayat 13 ada kata murtad di sana. Jadi jelas di sini bahwa orang yang telah menerima kasih karunia, kalau dia tidak meresponnya dengan benar, maka dia akan menjadi orang Kristen yang murtad. Nah, ini penting nih, karena ada orang yang juga mempunyai paham bahwa setelah menerima kasih karunia, dia akan selamanya selamat dan apapun yang dia lakukan, pokoknya pasti tetap akan selamat. Tapi bagi kita dan juga teman-teman harus ketahui Bapak Ibu bahwa perumpamaan ini diumpamakan, diceritakan untuk orang yang sudah percaya, untuk orang yang telah menerima kasih karunia. Ya, jadi bukan untuk orang yang belum Kristen. Kenapa ini penting? Karena kalau kita bicara murtad, nanti ada orang yang mengatakan, lah itu untuk orang yang belum Kristen, jelas saja mereka murtad gitu. Nah, murtad yang sering juga kita katakan bahwa kita harus tahu kita menjadi murtad itu bukan karena dosanya, ya. Dosa itu benar, sudah ditebus oleh Tuhan. Seberapa besar dosa kita, baik itu yang dulu, sekarang dengan apa yang akan datang, itu pasti akan dibersihkan Tuhan. Ya, nggak akan Tuhan itu meninggalkan kita. Tetapi murtad di sini adalah saat kita meninggalkan Tuhan nantinya. Itulah yang dikatakan murtad. Nah, tetapi apakah kita akhirnya boleh bermain-main dengan dosa? Lalu kita menyepelekan dosa itu? Tidak. Kalau kita bermain-main dengan dosa, lalu kita tidak mau kembali kepada Tuhan, maka dosa itu akan membawa kita, menggiring kita, meninggalkan Tuhan. Murtad. Jadi bukan dosanya loh. Tapi dosa itu akan menggiring kita tanpa kita sadari, membuai kita, akhirnya kita bisa meninggalkan Tuhan. Nah, ini yang kita harus pahami dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke empat respon tadi, ya, di ayat yang ke 10-nya, satu ayat sebelum tadi, 11, ada yang penting di sini. Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia, ya, dengar ya, karunia, kasih karunia, untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah.
Tetapi kepada orang-orang lain, artinya orang yang tidak mendapat kasih karunia, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka memandang, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Nah, kalau Bapak Ibu, teman-teman semua baca ini dari ayat sebelumnya, dari ayat 4, ya, itu kan Yesus sedang mengumpamakan bahwa benih itu jatuh di tanah, lalu ada si burung yang ngambil, dan seterusnya kan. Lalu di ayat 10 ini, Yesus nggak langsung menceritakan tentang arti perumpamaan. Ayat 10 ini Tuhan ngomong tentang kasih karunia. Kalau orang belum menerima kasih karunia, mereka dengar pun nggak akan mengerti. Mereka melihat pun tapi nggak bisa memandang. Mereka melihat pun, mereka memandang pun mereka tapi tidak bisa melihat. Nah, ini kan bukti bahwa orang belum mendapat kasih karunia, mereka tidak akan mengerti apa yang Tuhan katakan. Jadi ini penting nih. Jadi ayat ini, firman ini untuk orang yang sudah percaya. Ya, apakah orang-orang pada saat itu mereka orang yang tuli? Enggak, mereka orang yang bisa mendengar. Apakah mereka orang yang buta? Enggak, mereka orang yang bisa melihat. Nah, tapi kenapa Tuhan katakan mereka mendengar tapi tidak mengerti? Artinya adalah orang-orang yang telah mendapat kasih karunia yang bisa mengerti. Nah, jadi kalau kita lihat tadi perumpamaan, lalu ada kasih karunia di sini, lalu arti perumpamaan. Ini kalau kita lihat kan seperti istilahnya teori apa ya? Teori burger ya. Teori sandwich gitu. Ya. Mungkin yang pernah belajar teori sandwich ini kan artinya atas sama bawah. Ada orang tuh kalau ngajar dia nasehatin dulu, negur dulu, baru di bawahnya dipuji, diangkat. Ada yang dipuji dulu, nanti terakhir baru ditegur, ya. Nah, tetapi jangan lupa yang tengah ini, kayak hamburger itu yang paling penting justru tengahnya nih. Kalau kita cuma taruh roti di atas dan di bawah tanpa isi di tengah, ya itu namanya roti tawar, ya bukan burger. Tapi kalau ada isinya di tengah itu burger. Dan inilah sebetulnya poin yang paling penting. Ya, dagingnya ini kan, ya lalu ada sayur-sayuran di sana, inilah yang penting sebetulnya. Nah, apa maksudnya? Artinya untuk mengerti firman ini, untuk mengerti tentang apa yang Tuhan ingin katakan, tidak bisa tidak kalau orang tersebut harus mendapat kasih karunia dulu. Makanya mohon maaf, kalau kita misalkan orang yang belum percaya Tuhan, kita lalu paksa mereka untuk percaya, kita terus ngomong tentang Yesus sama dia, tapi kalau Tuhan belum jamah nggak bisa. Ya, kita mendoakan pemimpin kita supaya mereka takut akan Tuhan, ya nggak bisa karena mereka belum ada roh takut akan Tuhan. Kita mendoakan orang yang belum percaya Yesus, percaya Tuhan, keluarga kita siapapun, lalu kita berdoa supaya mereka takut akan Tuhan, nggak bisa. Karena harus memang mendapat kasih karunia dulu, Roh Kudus tinggal di dalam dia dulu, baru dia bisa dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, tetapi kita kan nggak pernah tahu siapa yang dipilih Tuhan. Bagian kita tetap melakukan, kita memberitakan Injil, kita tetap mendoakan, dan seterusnya. Tapi esensinya atau maksud saya intinya adalah orang yang belum mendapat kasih karunia, dia tidak akan pernah mengerti apa yang Alkitab katakan. Mungkin hanya sebatas, oh ya bagus ya. Tapi untuk benar-benar menjiwai, benar-benar mengimani, itu nggak bisa. Nah, jadi kita akan belajar 4 respon. Yang pertama tadi dikatakan adalah yang jatuh di pinggir jalan, ya. Lalu ada si iblis yang datang. Iblis itu digambarkan si burung, ya. Kalau di perumpamaan sebelumnya kan, dikatakan si burung ambil. Nah, Bapak Ibu, dikatakan tanah yang keras itu artinya hati yang keras. Respon dengan hati yang keras, orangnya keras. Nah, kita harus pahami begini dulu. Pinggir jalan itu apa? Ya, pinggir jalan itu apakah di pinggir jalan raya atau di pinggir tol gitu. Kita kan sering asumsinya bahwa oh kalau di pinggir jalan itu berbatu-batu artinya nih tengahnya jalan aspal yang samping di batu nih. Artinya kalau nggak di pinggir tol ya di pinggir jalan raya. Enggak. Itu bukan yang dimaksud tanah keras itu. Yesus dan murid-murid
ada waktu itu di tengah-tengah ladang atau di samping ladang, ya, sawah ya, seperti ini ya. Nah, Yesus sedang menceritakan kepada murid-murid yang dibicara pinggir jalan itu adalah jalan setapak. Kalau Bapak Ibu pernah lihat sawah, kan di tengah-tengah tuh ada jalan ya, yang persimpangan begitu. Untuk apa? Untuk orang nabur benih sama nyiram sawah. Nah, itu yang dikatakan pinggir jalan. Nah, tanah itu tanahnya keras dan tanah itu tidak memungkinkan untuk ditanam. Memang sengaja dibuat keras untuk orang jalan diinjak-injak ya, supaya mereka bisa menabur benih. Nah, jadi waktu menabur benih itu ketiup angin. Ada sebagian yang jatuh di pinggir jalan katanya. Nah, itu jatuh di situ. Nah, yang jatuh di sana tidak akan bisa tumbuh. Digambarkan tanah yang keras, bicara kita merespon dengan hati yang keras, orangnya keras. Lalu si iblis itu yang digambarkan seperti burung itu datang mengambil benih itu, dia bawa pergi. Nah, pertanyaannya di sini, benih itu nggak tumbuh karena apa? Karena iblis atau karena tanahnya yang keras? Tanahnya yang keras, bukan si burung yang ngambil. Si burung itu atau si iblis itu cuma memastikan benih itu nggak tumbuh. Entah itu nanti jatuh ke tanah, atau nanti datang hujan, lalu akan tumbuh sedikit. Tapi problemnya, masalahnya adalah tanahnya yang keras itu. Iblis itu hanya memastikan supaya benih itu nggak tumbuh. Nah, apa maknanya? Artinya di sini begini, kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, mau cari Tuhan sungguh-sungguh, ya, kita itu harus mempersiapkan hidup kita, hati kita, membuka hati kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita seringkali menyalahkan si iblis. Tuh si setan, ya kan? Karena setan, karena iblis, karena si jahat yang bikin saya berantakan hidup saya semuanya. Nah, kita terkadang tuh sering menyalahkan si iblis. Padahal apa? Kita yang nggak pernah mempersiapkan hati kita dan diri kita kepada Tuhan. Saya kasih contoh simpelnya begini deh. Contoh kita misalkan mau ibadah seperti ini, lalu kita mau apa ya? Kita mau ke gereja mungkin. Nah, mungkin malamnya itu kita nonton bola, nonton badminton, begadang sampai jam 4, jam 5. Gereja jam 8 pagi. Lalu waktu datang di gereja kita ngantuk, kita ketiduran. Ya. Terus setelah amin selesai dia juga bangun gitu. Nah, lalu dikatakan dapat firman apa? Nggak dapat apa-apa. Wah, si iblis curi tuh firman tuh katanya. Si iblis yang buat saya ngantuk. Nah, ini ya mohon maaf, tapi kalau iblis bisa nyaut dia bilang pret gitu. Ya. Itu bukan si iblis yang salah, kita yang nggak mempersiapkan diri. Iblis memang datang akhirnya mengambil firman itu, dia memastikan supaya kita akhirnya nggak bertumbuh. Salahnya di kita. Jadi harus tahu bahwa mempersiapkan hati, ya mempersiapkan diri itu penting. Nah, hati yang keras juga itu bicara kalau misalkan firman itu telah datang kepada kita, kita nggak membuka hati dan tidak mau menuruti, maka firman itu juga pada akhirnya akan diambil oleh iblis. Ya, kalau kita pernah dengar kisahnya Firaun kan, di situ dikatakan di tulah ke-6, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, apa maksudnya Tuhan mengeraskan? Apakah Tuhan sejahat itu? Tidak. Sebelum tulah itu diberikan, hatinya Firaun itu sudah keras. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan loh dengan menegur dia. Dengan Tuhan menunjukkan air dirubah menjadi darah, ada lalat pikat, ya, ada nyamuk di situ dan semuanya. Tulah-tulah itu diberikan supaya aja memperingati Firaun supaya dia mau membebaskan bangsa Israel. Nah, Tuhan pasti sering juga mengingatkan kita, menasihat kita, baik dari teguran yang halus sampai teguran yang cukup berat gitu sama kita. Nah, itu ada teguran Tuhan sama kita supaya kita itu jangan berkeras hati, mau dengar gitu. Jangan malah berbantah-bantah sama Tuhan. Ya, berbantah-bantah Tuhan seperti Firaun itu. Firaun begitu dikasih tulah begitu, dia ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, saya mau bebaskan, saya janji. Begitu tulah itu dicabut, dia lupa sama janjinya. Dia tetap nggak mau bebasin. Dikasih tulah lagi, Tuhan masih baik.
Sampai akhirnya tulah ke-6, Tuhan katakan, ku keraskan hati Firaun. Dikeraskan di situ artinya lebih kepada Tuhan tahu nih, Firaun memang sudah nggak bisa berubah. Memang sudah modelnya begitu. Ya, bukan Tuhan jahat, memang sudah begitu. Tuhan tahu bahwa orang ini nggak bisa berubah. Nah, tapi Tuhan tetap sayang kan, Tuhan ingatkan. Kalau teman-teman pernah dengar cerita lama tuh, ya cerita lucu, di mana ada nelayan yang pergi beberapa orang, 4-5 orang sama temannya, mancing, ngambil ikan di laut, dapat banyak. Ya, nggak taunya tiba-tiba angin sakal. Angin sakal itu artinya angin yang tiba-tiba datang. Ombak besar. Wah, mereka diombang-ambing, hampir terbalik. Mereka berpikir bahwa memang sudah nggak mungkin selamat. Akhirnya ada satu di sana nelayan, dia berdoa, Tuhan, kalau memang saya selamat, saya akan berikan ini semua kepada Tuhan. Hasil tangkapan. Dan saya akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Singkat cerita, angin itu mulai teduh dan mereka akhirnya bisa kembali ke tepi pantai. Mereka jual hasil ikan mereka, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, teman-temannya ini datang kepada bapak ini, Pak, kita waktu di tengah laut kita pernah janji bahwa semua hasil tangkapan kita akan berikan kepada Tuhan, tapi kita pun sampai sekarang tidak berikan kepada Tuhan. Bagaimana dengan janji kita? Dia bilang itu janji kita di laut, sekarang sudah di darat, beda katanya. Nah, saudara lihat, orang suka berbantah-bantah. Firman Tuhan diberikan tapi sama dia diputar balik. Ini bukti bahwa orang tersebut punya hati yang keras. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami atau pernah menjumpai orang-orang tersebut. Dikasih tahu yang baik, malah diputar balik. Jelas-jelas baik dan saya percaya orang itu juga tahu itu baik. Tapi diputar sama dia. Untuk apa? Untuk membenarkan apa yang diri dia suka, yang dia inginkan. Padahal dalam hati kecil dia tahu itu jahat. Tapi dia putar balik. Nah, itu ciri-ciri orang yang hatinya keras. Nah, kalau ini tidak mau berbalik kepada Tuhan, sungguh-sungguh minta sama Tuhan, kisahnya bisa seperti Firaun tadi. Tuhan katakan memang orang ini sudah nggak bisa apa-apa. Kita juga nggak bisa apa-apa. Tuhan aja tidak bisa memaksa, apalagi manusia. Nah, tetapi pelajaran buat kita jangan sampai menjadi tipikal yang pertama ini. Orang yang punya hati yang keras. Yang kedua dikatakan, yang jatuh di tanah yang berbatu. Ya, ini artinya tanahnya tipis. Kenapa saya katakan tipis? Yang artinya tidak berakar. Karena kita lagi-lagi tidak boleh berpikir bahwa ini di pinggir jalan. Ini posisinya Tuhan Yesus sedang bercerita, sedang mengumpamakan di tengah-tengah sawah atau ladang. Dan saya yakin juga bahwa para petani itu sudah menyisir semua tanah di sana, pasti nggak ada batunya. Tidak kelihatan dengan kasat mata. Pasti semua juga sudah terlihat seperti tanah. Nah, tanah berbatu di sini adalah batu yang di bawah tanah yang nggak kelihatan. Nah, makanya digambarkan tanah yang tipis. Di mana waktu benih itu ditaruh, lalu dia tumbuh, tetapi waktu dia mau mengakar ke dalam, dia tidak bisa tumbuh lagi. Apalagi berbuah. Tumbuh aja sudah nggak bisa, apalagi berbuah. Nah, ini menandakan bahwa kita harus berakar kepada Kristus. Lalu tadi dikatakan jangan hanya dengar yang gembira-gembira saja, yang hanya menyenangkan telinga saja. Nah, inilah bukti bahwa ada orang tertentu yang ingin mendengar firman hanya yang menyenangkan telinga. Yang lucu aja, tidak boleh bukan berarti nggak boleh lucu loh ya. Tadi kita juga joke kan, bukan tidak boleh yang kata-kata tentang berkat loh ya, mujizat atau tentang bukan. Tapi kita harus tahu itu hanya sampai permukaan. Kristen yang tipis. Tapi kalau kita mau bicara sampai berakar ke bawah dan akhirnya tumbuh ke atas dan berbuah, mau nggak mau harus juga ada firman yang mendidik, mendisiplinkan, menasehat kita, menasehatkan kita, semuanya. Termasuk yang tadi berkat, yang makmur, yang bicara tentang ada jok, itu semua. Tapi jangan kita hanya mengambil sebagian, begitu yang dengar yang sedikit mendidik kita, lalu kita reject. Wah, nggak usahlah, apalagi pikul salib sangkal diri.
Tuhan sudah pikul buat saya, Tuhan sudah sangkal diri. Sekarang saya nggak perlu sangkal diri lagi. Nah, itu kita artinya menjadi Kristen, Kristen yang tanahnya tipis, yang nggak berakar kepada Kristus. Kapan kita tahu nanti kita ini tipis apa enggak? Saat badai itu datang, saat banjir itu datang, saat pencobaan itu datang, tadi dikatakan, dia akan meninggalkan Tuhan. Dia akan mulai berpikir, mulai bingung. Tuhan yang gua tahu kan Tuhan yang selalu melakukan mujizat, Tuhan yang memberikan berkat. Sekarang gua minta, gua doa, kenapa kok nggak dijawab? Nah, dia karena nggak berakar dan nggak mengerti Tuhan seutuhnya, kalau tidak hati-hati, dia akan meninggalkan Tuhan. Wah, Tuhan yang gua sembah ini salah nih. Lalu temennya dari seberang datang, bukan Kristen. Udah, lu kalau mau berkat, lu ikut gua aja. Gua ajak lu ke gunung ini, ke gunung itu. Lu sembah yang ini. Gua jamin lu pasti bisa. Ada yang alternatif, Tuhan alternatif yang lain. Lu mau apa? Mau sembuh? Mau ini? Nah, akhirnya kita kegoda. Dan kita karena nggak berakar kepada Kristus, bahwa hidup ikut Tuhan itu seperti apa, dan memang harus seperti apa, kita nggak ngerti itu. Akhirnya kita ngikut. Itu yang dikatakan tinggalkan Tuhan, murtad, karena nggak berakar. Jadi harus hati-hati. Kekristenan sekali lagi kita bukan alergi dengan hal itu. Kita siapa yang tidak mau kalau bicara sembuh. Saya kalau sakit juga berdoa minta sembuh. Tapi pertanyaannya apakah hanya sembuh doang yang kita doakan? Kita juga harus memikirkan hal lain. Ya kita boleh berdoa sekali, 2 kali. Seperti Paulus berdoa 3 kali dikatakan. Tapi setelah itu kan banyak hal yang harus kita kerjakan. Nah jadi kalau misalkan terjadi sesuatu, Tuhan izinkan, baik itu sakit, baik itu ekonomi apapun, ya. Kalau misalkan itu belum dipulihkan Tuhan, jangan pernah takut. Yang terpenting bukan karena kesalahan atau dosa kita atau kejahatan kita. Kalau iya, kita bertobat. Tapi kalau itu bukan karena kesalahan dan bukan kejahatan, itu Tuhan izinkan, hadapin. Saya percaya Tuhan sedang membuat kita itu lebih berakar lagi ke dalam, lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan, lebih benar-benar lagi mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, ada cerita kan, cerita yang cukup lama juga. Ya, tanaman ini 2 nih. Satu ditanam, disiramin setiap hari. Satu tanaman 3 hari sekali disiram. Waktu dibuat satu pengujian, sama-sama ditarik. Rupanya yang pertama ini lebih mudah ditarik. Yang kedua ini susah ditarik. Kenapa? Karena yang ini selalu dimanja, dikasih air. Sehingga dia nggak perlu bekerja keras ke bawah menyerap air lagi, akarnya nggak pernah sampai ke bawah. Tapi yang ini, hari kedua, hari ketiga karena nggak dikasih air, dia mau nggak mau nyari air. Makanya tumbuhan itu tetap bekerja. Nyari air. Sampai akhirnya akarnya itu sampai ke dalam tanah. Tembus. Tidak hanya tipis ada di atas. Kenapa? Karena melalui kesulitan-kesulitan itu, dia akhirnya berusaha berjuang mencari. Nah, kita Tuhan izinkan sesuatu ya, supaya kita bertumbuh, dewasa, dan semuanya berakar kepada Kristus, mengerti Tuhan seutuhnya. Dan saya percaya, satu ketika apapun yang terjadi, dunia boleh goncang, masalah boleh ada, dunia bisa berubah. Tapi iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, karena kita berakar kokoh kepada Kristus. Yang ketiga, yang jatuh dalam semak duri, ya ini bukan bicara tanah lagi nih. Jatuhnya dalam tanah, ya subur juga boleh dikatakan, tapi tumbuh bersama dengan semak duri. Nah, ini tipe ketiga adalah tipe Kristen yang memang punya tanah yang baik, tetapi dia tumbuh sama-sama dengan semak duri. Ya. Sekarang semak duri sama tanaman yang sesungguhnya seperti padi itu, mana yang lebih banyak menyerap air? Semak duri atau tumbuhan itu sendiri? Yang menyerap air lebih banyak adalah semak duri. Apa maknanya? Semak duri ini dikatakan kenyamanan hidup, kekayaan hidup. Artinya kalau duniawi kita lebih kuat, maka dia akan menyerap, akan menggerogoti iman kita kepada Tuhan.
Jadi ada orang-orang Kristen tertentu yang dia memang ya bertumbuh, tapi akhirnya kehimpit sama semak duri. Jadi nggak berbuah loh, bertumbuh dia. Jadi dia tanahnya juga bagus. Tapi waktu masa pertumbuhannya itu dia kehimpit sama semak duri. Jadi nggak jadi berbuah. Nah, semak duri ini digambarkan dengan kenyamanan hidup dan kekayaan. Artinya apa? Begitu dia ikut Tuhan, dia diberkati, mata dia bukan lagi mengarah kepada Tuhan, tapi kenyamanan hidup. Makanya tadi itu ada tulis kata kekhawatiran, karena kekhawatiran hidup, kekayaan dan kenyamanan hidup. Di terjemahan yang lain, kekhawatiran itu dikatakan memperhatikan. Semak duri itu artinya memperhatikan kekayaan dan memperhatikan kenyamanan hidupnya. Jadi akhirnya sampai di satu titik dia di dalam Kristus bertumbuh dia, akhirnya dia nyaman. Begitu dia nyaman, mata dia terarah kepada hal-hal seperti itu. Dia nggak mau sampai berbuah. Hidupnya nggak mau bisa dinikmati oleh orang lain. Dia mau menikmati diri sendiri, menikmati kekayaan. Ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan apa, semuanya. Udah, diem dia. Mana bisa berbuah? Karena matanya dia arahkan kepada hal-hal tersebut. Nah, inilah yang juga bisa terjadi di dalam kekristenan kita. Kalau kita, fokus kita hanya kepada kenyamanan hidup. Nah, saudara, itu jangan sampai terjadi di dalam kekristenan kita. Kalau boleh kita baca firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayat yang ke-16. Amsal 15 ayat yang ke-16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kekhawatiran atau kecemasan. Ya. Lalu kita lihat lagi Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Lebih baik sedikit barang, ya, tapi hidup takut akan Tuhan, daripada kita banyak harta, tetapi akhirnya kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Nah, kalau kita disuruh pilih, mau pilih yang mana? Lebih baik sedikit barang, tapi hidup takut akan Tuhan, atau kita banyak barang, tapi kita hidup penuh dengan ketakutan. Biasanya sih orang Kristen pilih yang ketiga. Dia bilang banyak barang dan takut akan Tuhan gitu. Biasanya begitu. Kalau itu bukan pilihan Bapak Ibu, itu idealnya. Semua orang kepingin begitu. Ya. Kalau itu memang yang sering terjadi di dalam hidup kita, ya kita sudah nggak perlu Tuhan. Kita nggak perlu firman. Hidup sudah nggak ada tantangan. Dan saya mau katakan kita harus jujur. Kita mau ketemukan orang yang seperti itu di dalam dunia ini, satu orang aja seperti itu nggak ada. Mau kita ngomong siapa? Jeff Bezos. Kita tahu hidupnya gimana kan? Kita mau ngomong Bill Gates. Kita sekarang mau ngomong siapa? Tesla. Semua ada tantangannya sendiri. Sampai satu titik pun mereka bisa putus asa loh. Nah, artinya begini maksud saya. Maksud saya bukan kita tidak boleh punya banyak barang. Kita bukan tidak boleh punya harta yang banyak, bukan. Tapi kalau kita diperhadapkan kepada harus memilih, kita harus memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita harus memilih Tuhan atau kekayaan, kita harus memilih Tuhan. Meskipun harus meninggalkan kenyamanan hidup kita. Kita juga harus memikirkan juga apa pekerjaan Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi jangan sampai kita milih sesuatu yang memang itu ideal, betul semua orang ingin gitu, tapi yang nyatanya di dalam hidup kita itu sering kali dihadapkan dengan hal tersebut yang harus memilih Tuhan atau mamon, nyaman hidup atau sangkal hidup, ikut Tuhan atau ikut dunia. Itu seringkali dihadapkan seperti itu.
Di dalam keluarga kita pun begitu kok. Selalu dihadapkan dengan selalu tantangan mau pilih A, pilih B. Kalau pilih B kita harus nyangkal diri, kalau pilih A ya pasti bisa terjadi sesuatu. Nah, jadi sekali lagi semua kita harus fokusnya kepada Tuhan. Ya, nama baik dikatakan lebih baik. Jangan sampai kita karena harta, karena kepingin sesuatu, nama baik kita pertaruhkan. Nah, yang keempat itu dikatakan tanah yang baik. Tanah yang baik ini saya nggak berlama-lama, saya yakin begini. Kalau 3 saja itu tadi tidak ada pada kita, maka kita akan menjadi tanah yang baik, tanah yang subur. Tanah di mana digambarkan seperti hati kita, waktu benih itu ditabur, maka dia akan tumbuh, lalu dia berakar, lalu dia berbuah. Maka akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Itu tanah yang baik. Saya tutup dengan satu kisah atau cerita dari kemarin. Kan saya telepon papa saya, ya telepon papa saya, ngomong-ngomong panjang lebar. Nah, saya memang kan ada rencana akhir tahun mau pindah ke Surabaya for good maksudnya ya, tapi berapa lama kita nggak tahu, tapi anak-anak juga sekolah di sana. Papa saya cuma pesan begini, kalau kamu jadi orang, jadilah orang yang punya hati baik sama perbuatan baik. Kenapa? Karena kalau kamu satu ketika punya rencana yang mungkin salah, rencana mungkin yang meleset, atau rencana yang kurang baik, kita kan nggak tahu ini baik apa nggak bagus nih rencananya. Atau mungkin saja ada orang yang ingin merencanakan sesuatu yang nggak baik sama dirimu. Tuhan itu bisa rubah jadi baik, dia bilang. Karena apa? Karena kamu punya hati yang baik dan perbuatan yang baik. Jadi mungkin ada sesuatu yang kita salah rencana sekalipun, atau mungkin kita nggak sempat rencana, itu Tuhan bisa rubah jadi baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita punya hati yang jahat, nggak ada perbuatan baiknya, malah berbuat jahat, maka rencana yang kita buat sebagus apapun, ya kita hitung nih untung sekalipun, wah pokoknya baguslah, itu Tuhan bisa biarkan loh ya, bukan Tuhan buat rusak, tapi Tuhan biarkan, izinkan orang itu datang berbuat jahat sama kita, atau mungkin setan intervensi di dalam rencana kita itu, sehingga apa yang kita sudah rencana baik ini bisa semua hancur. Jadi dia bilang kamu harus punya hati yang baik sama perbuatan baik. Kenapa? Karena Tuhan melihat itu semua. Nah, sehingga saya teringat dengan apa kisahnya Yusuf, di mana dikatakan bahwa saudara-saudaranya itu mereka-reka yang jahat kepada Yusuf, tapi Allah itu mereka-reka yang baik buat Yusuf. Yusuf artinya baik, hidup berkenan di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yusuf pernah ngomong waktu dia digoda sama istrinya Potifar, bagaimana aku berbuat jahat kepada Allahku, bukan kepada Potifar. Kalau kepada Potifar, ada Potifar dia takut. Tapi dia bilang kepada Allah, sehingga kita tahu bahwa dia hidup takut akan Tuhan. Hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia nggak punya rencana sampai dia mau jadi orang nomor 2 di Mesir kan. Dia nggak ada punya rencana sebesar itu. Dan dia juga nggak tahu rencana dia ke depan seperti apa waktu dia jadi budak. Budak bisa jadi apa sih? Rencana dia mungkin hanya pendek. Wah, gue jadi budak yang baik deh. Dan nyatanya benar, dia dipakai luar biasa di rumahnya Potifar. Dipercaya semua hartanya Potifar kepada dia. Dia cuma tahu berencana jadi orang yang baik, berbuat baik, kerja yang baik. Dia nggak pernah berpikir jadi orang nomor 2 di Mesir. Nggak ada rencana begitu. Waktu dia difitnah sama tante Potifar, istrinya Potifar, masuk penjara, apa yang dia bisa buat rencana di dalam penjara? Dia cuma bisa berpikir, ya di penjara mungkin seumur hidup. Mau jadi apa? Tapi dia hanya berbuat baik. Di penjara pun dia layani orang dengan baik. Tapi karena memang dia orang hatinya baik, hidup takut akan Tuhan, meskipun orang mereka-reka yang jahat sama dia, dia nggak punya rencana yang seperti besar seperti itu. Rencana dia mungkin bisa meleset karena dia difitnah masuk penjara, nggak jadi apa-apa dia pada akhirnya. Tapi Tuhan bisa robah dia menjadi orang nomor 2 di Mesir.
Kenapa? Karena dia punya hati yang baik dan perbuatan yang baik dan takut akan Tuhan. Nah, mungkin itu renungan kita pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Jadikan kami orang-orang yang mempunyai hati yang baik, yang subur, bukan hati yang keras, hati yang digambarkan seperti yang tidak berakar kepada Kristus, dan juga fokus kepada kenyamanan hidup. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kami percaya saat kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuat rencana yang indah, yang baik buat masa depan kami. Biarlah hidup kami semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.